bersepakat memilih kata humanis dan orang-orangnya juga manis-manis pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan hidup mahasiswa. Pertama, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Ahmad Zadra Sauki dari staf Departemen 5 Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya bersama narasumber kita yaitu Kakanda Syahrul Fadila Ramadan. Halo Kak. Halo. Selanjutnya mungkin saya bacakan CV dari Kak Syahrul dulu ya. Nama Syahrul Fadila Ramadan SAB, tanggal lahir 15 Januari 1998, nomor HP 082 187 486 183. Kegemaran yaitu bersepeda. Riwayat pendidikan SMK Telkom Makassar dan Universitas Negeri Makassar. Pengalaman organisasi, Ketua Bidang Advokasi Informasi dan Komunikasi Himanis FISUNM periode 2017-2018, Sekretaris Kementerian Diklat BEM FISUNM periode 2018-2020. Mungkin langsung saja masuk pembahasan nih Kak. Boleh. Yang pertama mungkin saya bertanya, apa sih kesibukan Kak Syahrul akhir-akhir ini? Kalau bicara kesibukan ya saat ini sedang bekerja. Ya lagi bekerja. Jadi mungkin kita masuk tema podcast kali ini tuh yaitu spesial Harlah Himanis. Mungkin yang pertama kali saya tanyakan ke Kanda Syahrul, bagaimana sih Kak awal terbentuknya Himanis? Sebagai yang kita ketahui, Himanis adalah himpunan yang baru terbentuk dan belum punya pengalaman. Jadi bagaimana sih keadaan awal terbentuknya Himanis pada masa periode Kakanda? Mengenai awal periode itu kapan terbentuk? Awalnya terbentuk itu yang didirikan oleh angkatan pertama, di mana itu angkatan saya yang namanya Disruption. Itu didirikan pada tanggal 28 April 2017. Tempatnya itu berada di kampus sendiri karena saat itu kita belum diizinkan untuk keluar daripada himpunan belum terbentuk, makanya kita ambil di kampus saja, tepatnya di ruangan BE105. Jadi mungkin itu cerita singkat awal terbentuknya Himanis Kak. Ya. Mungkin ini juga Kak, banyak dari mahasiswa yang bertanya kenapa dikasih nama Himanis. Mungkin bisa Kakak ceritakan asal mula terbentuknya itu nama Himanis. Ya, waktu sedang bermusyawarah pada saat itu ada 3 pilihan nama. Yang pertama itu Hima Adbis, yang kedua kalau tidak salah Himabis, dan yang ketiga itu Himanis. Nah, teman-teman itu bersepakat memilih kata Himanis. Kenapa? Ya mungkin karena orang-orangnya di sana yang pada saat itu manis-manis. Mungkin itu alasannya. Boleh. Kalau melihat juga kampus-kampus lain itu memakai nama kata Hima dan Hima Adbis, Hima AB, dan ada juga Hima Adbis. Nah, kebetulan kata Himanis itu masih kurang dipakai di kampus-kampus lain, makanya teman-teman bersepakat memilih kata Himanis dan orang-orangnya juga manis-manis pada saat itu. Jadi itu Kak awal nama penamaan dari Himanis ini. Mungkin bisa juga Kak Syahrul ceritakan bagaimana keadaan Himanis di awal periodenya, kendala-kendalanya. Kalau berbicara mengenai
keadaan dan kendala ya. Keadaannya pertama itu namanya juga angkatan pertama ya, kami tidak mempunyai pengalaman yang pertama, dan yang kedua kami tidak punya senior langsung dari bisnis itu sendiri di mana kita ingin belajar. Makanya pada saat itu kami dinaungi oleh BMP SWNM. Makanya pada saat itu tempat kami untuk belajar itu seluruh senior yang ada di PIS. Jadi makanya kami semua bersepakat untuk meleburkan diri untuk belajar di manapun, di UKM belajar. Kalau misalnya biasanya dulu itu sering ada diskusi setiap himpunan, kita ikut bergabung untuk belajar seperti itu. Mungkin pada awal periode kan Kak Syarul melewati banyak rintangan dan teman-teman yang lain. Ya. Jadi mungkin suka dukanya dari keadaannya yang awalnya tidak punya senior, terus pergi belajar ke himpunan lain, senior lain. Bagaimana suka dukanya itu Kak? Kalau berbicara soal suka duka ya, yang pertama kan yang berada di dalam himpunan kan cuman satu angkatan saya, dimana pasti semua punya kesibukan, dan pasti kalau ada pun masalah atau apa pasti kadang membawa egonya masing-masing ya. Tapi ya tetap di luar dari ego masing-masing ya, jangan sampai terbawa sampai seterusnya. Dan terkadang juga kayak rapat pun kami belum pernah merasakan namanya sekret ya. Di tempatnya kami tuh rapat kalau bukan di pelataran di depan perpustakaan seperti itu. Kemudian kadang juga kita kadang dipanggil sama senior di BEM, nah kita untuk belajar datang tengah malam ya. Kalau memang kita serius ya kita datang ke sana. Kadang juga kita tidak datang, ya, besoknya dimarahi-marahi sama senior BEM. Ya seperti itu. Jadi tadi Kak suka dukanya. Mungkin dengar-dengar nih Kak pernah berubah dari Himanis ke HMPS ABD Ya, pada tahun 2019. Mungkin bagaimana itu Kak ceritanya? Ceritanya itu cukup wow, karena itu berasal dari periode 2018-2019, periodenya dan dia ditama periode kedua. Itu punya problem di dalam internal. Makanya pada saat masuk periode ketiga terpilihnya Kafi Nasrun itu teman-teman bersepakat untuk mengganti nama untuk bisa menjalankan kinerja himpunan dan mendapatkan legalitas di universitas dan fakultas itu sendiri. Begitu juga kenapa bisa berubah ke HMPS AB. Terus mungkin tahun 2020 kembali lagi Kak berubah menjadi Himanis. Ya, kembali lagi karena kebetulan masalah itu sudah mungkin sudah mulai dilupakan. Jadi teman-teman pas bersepakat, apalagi kayak angkatan saya kan yang dirikan itu Himanis. Makanya kami berkekeh untuk kembalikan, karena yang namanya juga nama itu punya makna, punya tujuan, dan pasti maksudnya ada tersendirinya. Jadi kita bersepakat kembali ke nama Himanis. Mungkin ini juga Kak, saya dengar berubah dari nama bidang ke departemen. Mungkin bisa diceritakan sedikit itu bagaimana? Kalau mengenai kata bidang ke departemen sih sebenarnya tidak ada perbedaan. Cuman kita memakai kata departemen karena pada saat itu teman-teman di angkatan saya study tour ke luar Jawa, khususnya ke universitas yang ternama di
Indonesia seperti Universitas Brawijaya. Kita berkunjung ke Fakultas Administrasi, yaitu termasuk jurusannya langsung ke administrasi bisnis. Nah, kami melihat di dalamnya itu memakai kata departemen, sedangkan kami memakai kata bidang itu melihat dari himpunan-himpunan yang ada di FIS. Ya. Makanya teman-teman menyepakati mengubah kata bidang menjadi departemen. Ya, sesuai juga dari jurusannya kita kan seorang anak administrasi dan orang bisnisnya. Mungkin kita harus punya juga perbedaan dari jurusan-jurusan lain seperti itu. Betul. Mungkin Kak Caru juga bisa pendapatnya sendiri lah. Kan Kak Caru juga orang yang lama dalam berorganisasi, juga menjadi pelopor berdirinya Himanis kan. Ya. Bagaimana cara Kak Caru mungkin menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap organisasi agar kita bisa loyal terhadap Kalau organisasi? berbicara mengenai rasa kepemilikan, ya kalian harus rasakan dulu suka dukanya di dalam seperti apa. Kalau kalian sudah merasakan suka dukanya, ya, temukan rasa nyamannya. Nah, kalian pasti dulu juga awal-awal saya berada di himpunan itu, apa ini baru saya berada di ini aku bikin. Tapi ya lama kelamaan kalau melihat himpunannya kita ini terlihat masih baru, tapi sejauh ini sudah banyak yang lirik di luar-luar dan program kerjanya teman-teman sudah mulai secara nasional. Nah, berbicara soal kepemilikan, ya pasti teman-teman yang berada dan pernah merasakan di dalam himpunan atau Himanis itu sendiri, ya ketika ketika ada perubahan besar menjadi biasa, menjadi di atasnya, pasti yang bangga siapa lagi kalau bukan kalian sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya persoalan solidaritas dan kebersamaan teman-teman di himpunan. Ada masalah, ada keluhan ataupun mau curhat-curhat, ya kalian bisa cerita sama-sama, dan itu manfaatnya juga berada di Himanis. Kemudian pokoknya kalian harus maknai kata kepemilikan dan kenyamanan di dalam. Jadi kalau kalian sudah merasakan itu yang nyaman dan memiliki rasa peduli, pasti kalian akan bisa yang namanya memiliki, kalau himpunanku ini besar, ya, yang bangga juga siapa kan, ya, kita sendiri, gitu, kayak begitu. Jadi dari Kak Caru ini cara menumbuhkan kepemilikan itu awalnya dari kenyamanan di Ya, nyaman. Kalau kita nggak nyaman, ngapain kita berada di situ? Betul. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana harapan Kak Sarul ke depannya untuk Himanis supaya bisa menjadi organisasi yang terdepan, lebih dikenal lagi oleh banyak orang? Kalau berbicara untuk harapan, ya pasti yang lebih tapi tidak perlu menjadi yang sempurna di mata orang, tapi setidaknya himpunan kita ini mungkin terlihat masih muda, baru mau beranjak ke 5 tahun. Jadi ya harapannya pasti bisa lebih menciptakan yang pertama kayak kaderisasinya teman-teman di himpunan, kebersamaannya yang paling utama itu bisa lebih lebih bisa membuat orang merasa wah nyaman kak ini di Himanis, berarti harus kak berada terus di dalam, berarti itulah harapan. Kemudian pasti teman-teman ketika keluar dari Himanis itu pasti kalian berpikir wah masih ada yang ketinggalan yang belum saya lakukan di Himanis, makanya saya harus
capai harapan saya seperti itu. Semisal membuat himpunan ini menjadi lebih dikenali lagi di kalangan-kalangan Indonesia, terutama calon-calon mahasiswa baru yang akan lanjut. Mungkin bagaimana juga pandangan Kak Syarul tentang pencapaian Himanis selama 5 tahun berdirinya ini? Kalau berbicara mengenai pencapaian, ya saya sangat bangga melihat Himanis yang ke 5 tahun, karena periode pertama kan masih baru, kita baru menjalankan sebuah organisasi yang baru berdiri. Kemudian pencapaian kedua, mungkin pastinya akan ada masalah-masalah, namun teman-teman akan siap, maksudnya selalu siap menghadapi masalah itu, karena tidak akan ada rintangan tanpa adanya masalah. Kemudian pencapaian yang ketiga, sudah mulai berkembang, teman-teman menghadirkan program-program yang hebat dan keren-keren. Kemudian pada saat memasuki ke 4 tahun, sudah mulai membuat program secara nasional, dan itu pencapaian yang hebat termasuk sampai sekarang ini. Dan ya pastinya saya bangga menjadi bagian dari Himanis, dan teman-teman juga yang belum yang tidak merasakan Himanis pasti merasa tidak berbeda rasanya. Dan saya saya jujur, pasti teman-teman yang berada di Himanis pasti bangga juga bisa berada di dalam Himanis. Mungkin itu. Terakhir, mungkin nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Kakanda Syarul telah menyempatkan waktu dalam Himanis Podcast kali ini. Terima kasih Kak. Terima kasih juga untuk ruang yang diberikan. Baik. Dan untuk teman-teman jangan lupa tetap stay tune di Himanis Podcast. Tentunya dengan pemateri yang keren-keren lagi. Mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari kami Kak. Oke, mungkin sekian untuk podcast kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hidup mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Syarul Fadila Ramadan, Demisioner Ketua Bidang Advokasi, Informasi dan Komunikasi Himanis PIS UNM periode 2017-2018. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Himanis PIS UNM yang ke-5 tahun. Harapan saya semoga lebih berjaya, lebih maju, dan lebih utamanya lebih kompak dalam menjalankan kinerja-kinerja dan menciptakan program-program yang hebat, mau secara nasional ataupun secara internasional lebih hebatnya lagi. Dan semoga kedepannya juga bisa lebih banyak dikenali kalangan anak muda, calon anak muda untuk melanjutkan di universitas mungkin ya lebih jelasnya harapan ya pasti lebih ke depan dan lebih hebat lagi dari sebelumnya. Mungkin itu saja, cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.